semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Fredia. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi Pendidikan Sosiologi. Dalam video ini, saya akan membahas tentang kekuasaan kurikulum. Nah, kekuasaan kurikulum merujuk pada otoritas, kendali, dan pengaruh yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu dalam menentukan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum dan pendidikan di sekolah. Dimensi kurikulum yaitu negara dan pemerintah. Negara melalui Kementerian Pendidikan memiliki kekuasaan utama dalam menetapkan arah, standar, dan isi kurikulum nasional. Hal ini terlihat dari peran negara dalam mengatur relasi antara sekolah dan pemerintah, serta dalam menentukan kebijakan pendidikan yang bersifat sentralistik maupun desentralistik. Yang kedua yaitu sekolah dan guru. Dalam sistem desentralisasi seperti kurikulum tingkat satuan pendidikan, dalam kurungnya KTSP, sekolah dan guru diberikan full authority dan responsibility untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan lokal sekolah. Mereka berperan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu masyarakat dan orang tua. Kurikulum juga dipengaruhi oleh kebutuhan dan harapan masyarakat serta orang tua, karena mereka adalah penerima manfaat dari hasil pendidikan. Keterlibatan mereka menjadi salah satu bentuk kekuasaan dalam mengarahkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan nyata. Kurikulum adalah jantung pendidikan. Pendapat ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan kurikulum dalam ranah pendidikan nasional, karena kurikulum sangat mewarnai konstruksi dan wajah pendidikan suatu masyarakat. Kurikulum bukan sekadar menyangkut substansi dan instruksional pembelajaran yang bermain di level mikro, tetapi kurikulum berkaitan dengan relevansi sosial berbagai agen yang terlibat dan berkepentingan di belakangnya. Selain berkaitan dengan kepentingan politik penguasa, kurikulum juga berkaitan dengan relasi antara negara dengan sekolah melalui representasi dan guru dan murid, dan relasi sosial antara sekolah dan masyarakat. Membicarakan kurikulum dalam konteks pendidikan di negara ini memang menjadi menarik tatkala kita bisa menarik ke belakang bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia didesain dan melacaknya dalam dinamika sosial hingga hari ini. Dengan demikian, topik kurikulum sebenarnya bukanlah entitas yang tunggal, melainkan entitas yang memiliki berbagai setting baik sosial, politik, ekonomi yang memungkinkan sebuah kurikulum tercipta. Kurikulum menjadi bagian yang sangat signifikan dalam proses pendidikan nasional. Istilah kurikulum sudah dikenal sejak tahun 1820. Sejarah keberadaan kurikulum dapat dilacak saat Plato menyusun Aritma Etika sebagai ringkasan belajar yang di dalamnya mencakup geometri, astronomi, solid geometri, dan hardonomi. Semua itu terkait dengan pelajaran matematika. Namun demikian, meski Plato mengintrodusir konsep kurikulum, tetapi sejarah kurikulum
mulai masuk ke sekolah dapat ditelusuri abad ke-16. Seperti yang ditulis Hamilton, tatanan atau bumi saat itu masuk ilmu sangat berpengaruh terhadap terciptanya kurikulum saat itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas sejarah kurikulum. Sejarah kurikulum di Indonesia dapat dilacak keberadaannya pada masa prakolonial. Perjalanan panjang perkembangan pendidikan di Indonesia dapat ditelusuri sejak zaman Hindu-Buddha pada abad ke-5 Masehi. Saat itu, proses pendidikan telah berlangsung dalam kondisi yang sangat sederhana. Proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh kedua ajaran agama tersebut. Saat itu, meski tidak tersedia dalam sebuah rencana, namun bahan pengajaran dimiliki oleh para pendeta maupun biksu. Pada zaman kolonial, kurikulum mengalami beberapa perubahan. Kurikulum pada zaman kolonial ketika FOC bertujuan menyelenggarakan sistem pendidikan yang ditujukan untuk mendidik tenaga-tenaga yang terampil yang dapat dipekerjakan di perusahaan-perusahaan mereka. Waktu itu, beberapa jenis pendidikan yang tersedia meliputi pendidikan dasar, sekolah Latin, pendidikan teologi, akademi pelayaran. Sistem pendidikan saat itu menekankan kurikulum yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan yang mengisi lowongan kerja dalam administrasi modern dengan gaji dan hasil yang lebih baik. Saat itu, kurikulum pengajaran yang diwajibkan pemerintah kolonial adalah pengetahuan umum, yaitu bahasa Belanda, sastra, dan berhitung. Materi pelajaran yang tertuang dalam kurikulum terutama dikonsentrasikan kepada menulis, membaca, dan menghitung. Dalam kontestasi tersebut terjadi ketidakrataan dalam pendistribusian berbagai kapital. Akibatnya melahirkan posisi dalam berbagai agen tertentu. Dengan demikian, tidak dipungkiri selalu terkondisikan adanya kekerasan simbolik terhadap agen tertentu oleh kelompok dominan. Maka, kurikulum juga dapat dipahami sebagai mekanisme melahirkan kepatuhan dalam penjinakan kepada guru serta murid dari pihak-pihak lainnya. Kurikulum juga menjadi bentuk kontrol yang lebih langsung yang sering menjadi sasaran perhatian kekerasan simbolik terhadap agen. Menempatkan kurikulum sebagai feel menjadi strategis untuk membongkar terjadinya pertarungan kekuasaan tersebut. Negara dalam konsepsi kurikulum sebagai film menjadi strategis untuk membongkar terjadinya pertarungan sebagai kekuasaan tersebut. Negara dalam konsepsi tersebut dipahami sebagai institusi yang mengoperasionalkan kekuasaannya, tepatnya dalam pengaturan pendidikan melalui kebijakan kurikulum yang tidak bisa dipisahkan dari konsistensi dengan aktor lainnya. Negara mengatur pendidikan melalui kekuasaannya dalam merancang melaksanakan anggaran, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.